Jadi pada saat mereka disumpah, oke, mungkin menurut keyakinan gue di benak mereka merasa bisa mempertahankan paspor Belanda. Oh gitu. Oke. Tapi harusnya PSSI ngasih tahu kan harusnya. Harusnya mungkin PSSI sudah kasih tahu. Oke. Tapi yang mereka mungkin tidak tahu adalah pada saat lu terima paspor luar, mau itu Suriname, mau itu Cape Verde, mau itu Indonesia, secara otomatis paspor lu nggak berlaku. Paspor Belandanya. Paspor Belandanya gone. Nah itu menarik tuh. Tadi disinggung soal paspor. Di mana ada beberapa pemain Indonesia yang di Liga Belanda lagi bermasalah soal Kasus besar. izin. Itu sebenarnya gimana sih Coach kronologinya itu? Oke. Sebenarnya gampang-gampang susah. Jadi pada saat mereka disumpah, oke, mungkin menurut keyakinan gue di benak mereka merasa bisa mempertahankan paspor Belanda. Oh gitu. Oke. Tapi harusnya PSSI ngasih tahu kan harusnya. Harusnya mungkin PSSI sudah kasih tahu. Oke. Tapi yang mereka mungkin tidak tahu adalah pada saat lu terima paspor luar, mau itu Suriname, mau itu Cape Verde, mau itu Indonesia, secara otomatis paspor lu nggak berlaku. Paspor Belandanya. Paspor Belandanya gone. Dengan catatan ada dua negara yang boleh itu Turki dan Maroko. Mereka Belanda bukan di nggak ya? situ. Belanda nggak 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 dualisme. boleh. Sama ada pengecualian kayak kalau lu di negara paspor baru lu di bawah 18 tahun, 5 tahun tinggal di sini bisa punya dua paspor. Tapi Indonesia kan nggak memperbolehkan juga. Ya kan? Jadi harusnya pemain ini tahu. Cuman di sisi lain KNVB katro juga nih. Nggak profesional juga. Kok nggak pernah ngecek masalah paspor, masalah izin tinggal. Pemerintah Belanda Arbeitsinspeksi yang ngurusin orang pekerja-pekerja itu nggak ngecek juga. Kejadian ini kan baru aja pada saat Go Ahead Eagles mengalahkan NAC Breda dengan 6-0. Karena ada Keluar-keluar. protes. Iya. Sekarang Heracles juga keluar-keluar karena ini rank 17 sama rank 18 calon degradasi. Makanya mereka keluar-keluar. Tapi yang kena juga Cape Verde, juga Suriname. Kenapa orang, gue kan baca komen-komen ini. Oh jadi Miliano sama Hilker sama enggak? Mereka ini enggak latihan karena cedera. Ya kebetulan. Tapi kasusnya sama. Justin nggak boleh latihan, Nathan nggak boleh latihan, tim Kuipers nggak boleh latihan, terus siapa lagi tuh? Miliano Hilker sama Dean James nggak boleh semua. Karena Hilker sama Miliano cedera, jadi mereka emang nggak latihan, makanya nggak diganggu gugat. Nah pada saat mereka pulih, mereka harus punya izin. Martin Pas pada saat diambil, Ajax tahu ini pemain luar. Makanya di-apply izin tinggal dan izin kerja. Di mana Ajax juga mampu untuk bayar 600.000 euro per tahun. Itu 600 regulasi untuk non-EU. Jadi artinya kalau lu nggak bagus-bagus amat, klub nggak mau bayar lu 600.000. Iya. Mahal ya? Mahal. Kalau di rupiah berarti sebulan 12M, sebulan 1M lah kira-kira. 1 miliar. Iya, kira-kira. Wow. Nah, sebenarnya hal kayak gini itu terjadi di Eropa. Tujuan EU kan memproteksi pasar mereka. Iya. Ya kan? Jadi kalau lebih bagus, entah itu lu pemain bola, entah lu dokter, entah lu suster, kalau lu lebih bagus daripada orang Belanda, mereka dengan senang hati terima lu. Tapi lu harus lebih bagus. Nah, kalau kita bicara sepak bola, kan nggak lebih bagus pemain-pemain ini, ya fair aja. Makanya sekarang gue tahu, oh ternyata mereka ini pindah ke Indonesia ya, karena kemungkinan besar klubnya nggak mau bayar mereka 600.000. Oh yang seperti Tom Hai dan kawan-kawan itu Kalau ya? Tom Hai gue masih paham, kalau Tom Hai pasti bisa dibayar segitu. Umurnya juga 30. Kalau Tom Hai memang benar mau kesini, karena umurnya udah 30 ke atas. Tapi kalau yang Raven, Zelstra, Strike, kan muda banget. Masih muda. Sayang ya? Kan nggak make sense dia mereka main di sini. Sama Reinders ya? Sama Reinders. Kan nggak make sense mereka main di sini. Ya ternyata ini alasannya. Jadi klubnya memang nggak mau kasih kontrak karena mereka mungkin tahu, cuman nggak keluar-keluar. Ini efeknya ada nggak buat timnas sendiri? Ada. Apa yang terjadi kalau mereka nggak main? Iya. Jadi menurun ya? Menurun. Musim ini nggak punya klub. Aduh. Nggak punya klub. Otomatis ya mereka. Otomatis. Karena nggak punya izin. Karena nggak punya izin kerja. Ini bakal jadi masalah nih buat timnas. Ujung-ujungnya pindah ke Asia atau kemana? Bisa ke Jepang, bisa Korea, bisa ke... Atau bahkan ke Indonesia juga bahkan.
bisa juga ke Indonesia. Tergantung siapa yang mau ambil kan. Tapi nggak di EU. Ini kan Eropa. Berarti coach lebih menyalahkan ke KNVB-nya ya? Sekarang mereka, ya KNVB juga. Tapi sekarang mereka cari solusi. Jadi mereka para lawyer, pengacara dan lain-lain itu lagi rembukan cari gimana. Apakah KNVB bisa memberikan pengecualian dan juga pemerintah Belanda memberi pengecualian. Jadi KNVB kan ngatur sepak bola. Mereka membuat aturan baru yang dilemparkan ke pemerintah Belanda nanti lihat di-proof atau tidak. Salah satu adalah pemain yang lahir di Belanda, yang besar di Belanda, disamakan haknya sama orang Belanda, walaupun dia punya paspor beda. Berarti aman kalau itu Kalau itu aman. Kalau disetujui. Iya. Masalah disetujuin nggak tuh masalahnya? Ini dalam proses. Masih proses ya? Masih proses. Berarti Jadi, selama to be continue. Berarti selama proses ini pemain-pemain kita nggak bisa Nggak main. boleh main. Latihan juga nggak bisa. Nggak boleh latihan. Karena lu dapat denda. Jadi tugas Arbeit Inspeksi ini untuk mengecek lu punya izin kerja atau enggak. Bukan di sepak bola. Contoh, mereka juga sering ke restoran-restoran, dicek random ya. Datang cek izin lu mana. Nggak ada kerjaan ilegal, lu ditangkap, dipulangin. Nah, itu dia. Mereka punya risiko dipulangin nggak tuh? Dipulangin. Nah, ini nggak tahu karena nggak tahu paspornya seperti apa. Bisa banget Ya, dipulangin. mereka sebetulnya punya rumah di sana. Kalau dipulangin ke Indonesia kan bingung. Jadi nggak dia. punya rumah di Malah sini. nggak Iya, punya rumah. iya. Tapi ini yang mereka sekarang bingung karena mereka nggak menyangka bahwa paspor Belanda mereka secara otomatis gugur. Berarti sosialisasi ke mereka juga nggak ada ya kemungkinan ya? Ini kita nggak tahu. Oke. Ini kita nggak tahu. Ini nih yang miss nih. Ini yang miss. Sosialisasinya seperti apa ini yang kita miss. Apakah harus dari pemerintah Indonesia atau dari pemerintah Belanda atau mereka sendiri nggak kasih tahu atau agennya nggak tahu gue apa yang terjadi. Tapi ini jadi masalah dan gue agak kaget juga. Kok lu nggak tahu kalau lu otomatis lu nggak beli double paspor. Sebenarnya nggak usah dari yang ributnya kan pihak Belanda. Indonesia kan ada ayam santai aja. Tapi harusnya lu tahu oleh pemerintah di Indonesia harusnya dikasih tahu kalau lu ambil paspor Indonesia, lu secara tidak langsung Keluar dari. Iya. kita cuma mengakui satu paspor, yang lain gugur. Harusnya mereka tahu itu. Soalnya secara logika, misalnya ada pemain yang pengen jadi WNI, harusnya mereka tahu dong syarat do and don'ts-nya menjadi WNI kan, harusnya kan? Iya, harusnya. Nah, itu bakal berefek ke pemain-pemain yang di luar Belanda nggak? Jazz, Joy. Emil. Enggak, karena mereka kualitasnya di atas 600.000. Aman ya. Aman. Kevin Verdong Jadi juga. Verdong, Itses, Dix, Joy Pelupesi. Kalau Pelupesi masih 50-50 karena main di divisi 2 juga. Emang mereka tuh diakui, misalnya di Italia kan juga, kalau seandainya Emil dicatat sebagai orang Indonesia, berarti kan dia tercatat sebagai pemain non-Uni Eropa. Iya, non-EU. Dan itu kan ada kuotanya tuh, Coach. Ada kuotanya juga, betul. Kalau nggak salah 2 ya, per 4 kalau nggak salah. atau 4. Iya, ada kuotanya, betul. Ibaratnya, Tapi kalau lu udah 5 tahun di situ, lu dianggap home ground. iya kalau Italia ya. Enggak, di Belanda juga gitu. Jadi kalau lu pemain luar, masuk ke Italia bahkan di usia 23 lah. Sampai umur 28, udah 5 tahun tinggal situ dianggap pemain Italia. Belanda juga gitu. Belanda juga gitu. Lah berarti kalau Berarti Iya, Audero Iya. dianggap orang Orang Italia. Italia. Lah di Belanda kalau seandainya aturan seperti itu harusnya Dan James dan kawan-kawan dianggap Belanda dong. Kan mereka sudah lama kan di Udah Belanda. lama kan mereka. harusnya juga begitu. Karena ini gue tahu ada beberapa pemain kayak dulu waktu itu kasusnya Romario kalau nggak salah dianggap karena udah lama di Belanda disamakan. Tapi yang jadi masalah itu lebih ke gajinya kalau nggak salah. Oke. Gaji mereka nggak sanggup untuk bayar 600. They are not good enough untuk dibayar 600.000. Walaupun sudah disamakan sebagai orang setempat, Iya, tapi gaji mesti ikut regulasi. Non-EU ikut regulasi. Karena dulu kan nggak ada EU. EU ini kan baru berapa puluh tahun. Iya. Baru ya. Iya. Jadi aturan juga berubah terus. Mungkin itu yang bikin mereka puyeng juga. Tapi yang gue takutin kan adalah imbasnya ke timnas kita. Kalau mereka nggak bisa main di Belanda lagi. Kalau seandainya KNVB nggak keluarkan solusi. Nah sebenarnya juga ini kan kita
berpacu dengan waktu kan. Oh, ya. Kalau misalnya ini lama banget sampai berbulan-bulan, berarti pemain-pemain kita berbulan-bulan nggak bisa latihan dong. Nggak bisa berarti. latihan. Nggak bisa latihan. Ya, ini jadi masalah besar loh ini. Jadi masalah besar, betul. Betul. Oke, ini Ini agak nggak jelimet juga ya. Iya, agak ngejelimet dan ya efeknya unfortunately ke kita juga. Itu yang kita takutin kan. apa jangan-jangan coach ini juga menjadi penghalang kenapa pemain-pemain kita yang sebenarnya punya potensi main di Eropa seperti Rizky Ridho, Donitri juga dibilang sama Calvin Verdong punya potensi main di Eropa. Jadi susah ke Eropa. Betul. Betul. Oh, oke. Masalah gaji. Apakah Donitri, Rizky Ridho good enough untuk dibayar 600.000 euro? Itu yang jadi pertanyaan ya. Iya. Di sisi lain bisa jadi juga Donitri dan Rizky Ridho mikir 2 kali untuk main di Eropa. Karena gaji dia di sini lebih gede daripada dia main di Eropa. Ya benar ya coach ya? Ya enggak juga lah. Enggak dong. Masa mereka bergaji 12 M setahun? Bukan maksudnya di Indonesia. Di Indonesia coach, di Indonesia itu ada yang bilang gaji mereka ini, gaji pemain-pemain timnas ini akan lebih besar kalau seandainya mereka bermain di Liga Indonesia. Liga luar. Oh, Liga Kayak luar. Misalnya Asnawi misalnya. Ya. Asnawi kalau seandainya dia main di PSM, gajinya pasti lebih besar ketimbang saat dia main di Portugal. Ya, cuman kalau lu main di Belanda sebagai non-EU, kan lu pasti dibayar 600.000. Minimal ya. Ya minimal. Jadi pasti lebih gede daripada lu main di sini dong. Wong di sini gue denger Yakob katanya 4 M. Iya. Setahun ya. Ya, itu Iya. udah gede banget kan? Ya kan? Iya, Kalau di sana kan minimal 12 M. 3 untuk kali pemain lipat Indonesia. Jadi ya. lebih gede dong. Ya, kalau Belanda ya. Ya. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.